Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa belajar bersama pada mata kuliah Ulumul Hadis dan Hadis Dakwah. Di hadapan kita sudah ada makalah dari kelompok 8 KPI 1. Hal pertama yang kita cek dari makalah ini adalah daftar pustaka atau referensi. Daftar pustaka ini sudah menggunakan aplikasi Zotero atau Mendeley sehingga terlihat otomatis. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang diambil dari buku dan jurnal. Oke, untuk daftar pustaka sudah bagus. Kata pengantar ini harusnya di paling atas. Ini bagian kanan harusnya rata. Kemudian untuk rumusan masalah ini ada 4, tujuan ada 4, manfaat juga ada 4, sudah bagus. Pada pembahasan ini ada sedikit typo, bisa, bukan bias. Kemudian ini sudah ada footnote otomatisnya, hanya saja biasanya kalau footnote yang terbuat langsung itu masih menggunakan Calibri, maka harus diganti menjadi Times New Roman. Kemudian ini juga sudah ada footnote tiap halaman, sudah bagus. Kemudian halaman setelahnya ini juga sudah mengambil dari sumber-sumber yang terpercaya. Rasulullah ketika di Madinah mendirikan masjid. Memang hal pertama yang dilakukan oleh Rasulullah ketika hijrah ke Madinah adalah mendirikan masjid, mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Karena kaum muhajirin ketika pindah dari Makkah ke Madinah tidak punya tempat tinggal, tidak punya pekerjaan, maka hal pertama yang dilakukan oleh Rasulullah adalah mengenalkan kaum ansor dengan kaum muhajirin supaya saling membantu. Metode dakwah ini ayat Al-Quran, hadis-hadisnya masih kurang saya lihat pada makalah ini. Jadi kalau seandainya tidak ada hadis di referensi tersebut, boleh bagi penulis untuk mencari hadis sendiri dengan metode tahrij yang sudah kita bahas sebelumnya. Kalian searching di Get Hadis App itu, kalian ketikkan keywordnya, baik itu dengan keyword bahasa Arab atau ketik dengan bahasa Indonesia, misalkan tentang hijrah, misalkan tentang dakwah, maka akan muncul semua hadis tentang dakwah. Ini sudah ada hadisnya 1. Saya baru menemukan 1 hadis, dakwah di era kontemporer. Bagus, tadi disebutkan dakwah pada zaman Rasulullah, kemudian dakwah di era kontemporer. Kemudian pada penutup, apakah sudah menjawab dari rumusan masalah? Jadi kesimpulan itu harusnya menjawab rumusan masalah. Kita copy, kita cek apakah kesimpulan sudah merangkum atau menjawab semua dari rumusan masalah. Pengertian dakwah. Ini dapat disimpulkan bahwa melakukan dakwah merupakan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah. Al-Quran. Seorang yang berdakwah haruslah mempunyai pengetahuan terlebih dahulu. Jadi kesimpulan belum menjawab keempat rumusan masalah. Nah, ini hal yang perlu direvisi oleh penulis pada kesimpulan. Untuk link tugas s.id/twtpk, s.id/twtpk. Silakan ketik dan kerjakan di browser kalian masing-masing. Jadi kalau kita lihat pada makalah ini sudah cukup bagus, daftar pustaka sudah lumayan tertata rapi karena menggunakan aplikasi Zotero Mendeley, tidak perlu dipertanyakan kesalahannya, sudah pas, benar. Untuk footnote juga sudah benar. Daftar isi juga sudah otomatis. Tadi hanya ada sedikit typo, bias, harusnya bisa. Kemudian hadis perlu ditambah lagi. Nah, kekurangannya hadis perlu tambah lagi, dan pada kesimpulan harus menjawab semua rumusan masalah.
Kalau rumusan masalah ada 4, maka kesimpulannya juga ada 4. Jawab dari rumusan masalah itu. Jadi kalau makalah bagus, saya kira revisinya tidak perlu panjang lebar. Jadi sudah saya cukupkan saja karena sudah cukup secara substansi sudah bagus, secara teknik penulisan juga sudah lumayan. Tolong dipertahankan untuk kelompok 8 ini sudah bagus, 9 sampai 13 paling tidak minimal harus sama dengan kelompok 8 ini atau lebih baik lagi. Perlu diketahui untuk mata kuliah kita ini adalah hadis dakwah, maka perbanyak hadis-hadisnya. Kalau misalkan dari sumber referensi itu tidak ada hadisnya, maka kalian bisa mencari. Penulis bisa mencari sendiri hadisnya dengan metode tahrij di Get Hadis Act gitu. Atau kalian kalau punya buku cetak hadis Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, kalian bisa masukkan juga sesuai dengan tema yang kalian bahas. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.